Menachem Ali dalam klaimnya mengenai The Da Vinci Code. Dalam video yang pertama, saya sudah memperlihatkan bahwa nilai sejarah dari The Da Vinci Code tidak lebih dari sejarah versi opera sabun. Selanjutnya, Dr. Menachem Ali mengikuti klaim sejarah opera sabun itu mengenai Maria Magdalena yang merupakan salah satu klaim sejarah di dalam The Da Vinci Code. Di dalam The Da Vinci Code, Maria Magdalena adalah istri Yesus lalu melahirkan anak-anak. Dan sejarah rahasia inilah yang ditutupi oleh gereja untuk melindungi ketuhanan Yesus. Sekali lagi seperti yang sudah saya perlihatkan dalam video sebelumnya, teori ini adalah teori konspirasi. Mari kita lihat bersama bagaimana klaim Dr. Menachem Ali mengenai Maria Magdalena sebagaimana yang diklaim di dalam The Da Vinci Code. Bukan novel biasa, itu novel yang diinspirasi oleh data sejarah. Makanya dalam novel The Da Vinci Code, tulisan Dan Brown, itu mengupas data mengenai Dead Sea Scroll. Dead Sea Scroll itu berarti naskah-naskah laut mati. Kemudian peristiwa mengenai Yesus itu diungkap di situ sampai dengan Maria Magdalena. Nah, Maria Magdalena ini saudara perhatikan bagaimana bahasa tubuh dan reaksi ekspresi dari Dr. Menachem Ali. Seakan-akan ini adalah satu topik yang menarik dan ia ingin memberikan penekanan khusus. Mari kita dengar bagaimana klaim beliau. Ini kebetulan nih. Maria Magdalena di dalam kitab saudara kita Nasrani itu digambarkan sebagai perempuan istimewa. Muridnya Yesus, tapi anehnya dia sangat dekat dengan Yesus, dengan Nabi Isa, bahkan dia meminyaki kaki Yesus dengan rambutnya sendiri. Berarti ada kontak fisik. Padahal dalam tradisi Yahudi, perempuan dan laki-laki dilarang bersentuhan. Tidak boleh bersentuhan kalau bukan muhrimnya. Oke, cukup. Jadi di dalam klaim Dr. Menachem Ali, menurut dia Perjanjian Baru mempresentasikan potret Maria Magdalena sebagai sosok perempuan yang memiliki kedekatan khusus dengan Yesus. Dan bukti dari kedekatan khusus itu adalah bahwa Maria Magdalena melakukan kontak fisik dengan Yesus yang terbaca dalam narasi mengenai seorang perempuan yang mengurapi atau meminyaki kaki Yesus, kemudian menyekanya dengan rambutnya. Sebenarnya klaim ini bisa dibagi menjadi dua isu spesifik. Pertama, apakah Perjanjian Baru memang mempresentasikan potret Maria Magdalena sebagai sosok perempuan yang sangat khusus dalam hubungan dengan Yesus? Dan yang kedua, apakah perempuan yang meminyaki atau mengurapi kaki Yesus di dalam narasi itu merupakan Maria Magdalena? Nah, kedua isu itu untuk jawaban singkatnya adalah tidak, sama sekali tidak. Jawaban panjangnya akan saya kemukakan sebagai berikut. Di dalam Perjanjian Baru terdapat nama 7 orang perempuan bernama Maria. Salah satunya adalah Maria Magdalena yang menjadi pokok bahasan di dalam video ini. Magdalena itu bukan marganya Maria. Magdalena itu adalah nama tempat asal Maria Magdala yang sangat mungkin adalah Migdal yang terletak di pesisir barat laut dari pantai Danau Galilea di Israel. Nama Maria sejauh itu di dalam konteks Injil Lukas karena narasi yang dirujuk oleh Dr. Menachem Ali mengenai perempuan yang meminyaki kaki Yesus itu ada di dalam Injil Lukas. Di dalam konteks Injil Lukas, nama Maria baru pertama kali muncul di dalam pasal 8, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Sebelum pasal 8, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, terdapat narasi mengenai perempuan yang meminyaki kaki Yesus. Saya akan kembali ke poin itu. Saya ingin melanjutkan bahwa kemunculan nama Maria di dalam seluruh Perjanjian Baru tidak mengindikasikan apa yang digambarkan oleh Dan Brown dan juga yang
diikuti oleh Dr. Menachem Ali. Tidak ada satu teks pun di dalam Perjanjian Baru yang menggambar kedekatan khusus Maria dan Yesus dalam nuansa romantisme, dalam nuansa asmara, atau dalam hubungan keluarga suami istri. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Semua catatan mengenai kemunculan nama Maria Magdalena selalu disertai sebutan mengenai perempuan-perempuan yang lain. Kenapa? Karena Maria Magdalena bersama dengan perempuan-perempuan yang lain, misalnya Yohana, adalah para pengikut Yesus, dan menurut Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 2, ayat 1 dan 2, mereka adalah perempuan-perempuan yang bukan hanya mengikuti Yesus, melainkan juga mendukung pelayanan Yesus secara finansial. Jadi tidak ada catatan mengenai gambaran potret romantisme antara Yesus dan Maria Magdalena di dalam seluruh Perjanjian Baru. Memang ada satu bagian di dalam Yohanes pasal 20 yang mencatat tentang penampakan Yesus kepada Maria. Di dalam teks itu terindikasi Maria itu seorang diri. Tetapi kalau saudara membaca terus narasi itu sampai dengan selesai, ketika Maria menyadari bahwa yang menampakkan diri kepada dia adalah Yesus, di dalam ayat 16, dia berseru, Rabuni, artinya guru. Di dalam teks itu Maria tidak berkata, oh my husband, suamiku, atau kekasihku. Tidak ada di situ, sama sekali tidak ada. Jadi di dalam seluruh Perjanjian Baru tidak ada gambaran potret romantisme atau hubungan khusus, hubungan suami istri antara Maria dan Yesus. Sama sekali tidak ada. Dan saya menantang Dr. Menachem Ali memperlihatkan dari Perjanjian Baru indikasi mengenai hubungan asmara antara Yesus dan Maria. Silakan. Bagaimana dengan perempuan yang menyaki kaki Yesus, yang menurut Dr. Menachem Ali melakukan kontak fisik dengan Yesus? Narasi itu terdapat di dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan ayat 50. Di dalam ayat 36, konteksnya adalah seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Di tengah-tengah jamuan makan malam itu datang seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya dan diidentifikasi sebagai seorang berdosa. Dalam bahasa Yunaninya adalah hamartolos. Hamartolos bukan istilah teknis secara khusus untuk pelacur, tidak. Kata itu semata-mata berarti orang berdosa. Tetapi memang di dalam keseluruhan konteksnya, tampaknya perempuan itu memang adalah seorang pelacur, atau paling tidak dia adalah seorang pezina. Tetapi perhatikan, di dalam seluruh narasi itu, mulai dari ayat 36 sampai dengan ayat 50, tidak satu kali pun perempuan itu disebutkan namanya, apalagi disebut sebagai Maria Magdalena. Tidak ada, simply tidak ada. Lalu atas dasar apa Dr. Menachem Ali dan Dan Brown mengklaim bahwa perempuan ini adalah Maria Magdalena? Nama Maria Magdalena, kalau saudara perhatikan, baru muncul di dalam Lukas pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dan saudara perhatikan di ayat 2, dan juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ini adalah ayat yang sangat menarik karena di dalam ayat ini nama Maria Magdalena bukan hanya baru muncul pertama kali, tetapi kemunculannya ini disertai dengan keterangan penjelasan memperkenalkan Maria Magdalena ini siapa. Ternyata dia adalah seorang perempuan yang pernah darinya Yesus mengusir keluar 7 roh jahat. Dengan kata lain, dari segi strategi penulisan narasi, adalah tidak mungkin perempuan yang terdapat di dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50 adalah Maria Magdalena yang terdapat di dalam Lukas pasal 8 ayat 2. Kenapa? Karena kalau perempuan yang ada di dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50 adalah Maria Magdalena, mengapa baru di Lukas pasal 8 ayat 2 dia diperkenalkan secara eksplisit namanya dan diberi keterangan penjelasan memperkenalkan dia itu siapa?
Jadi dari strategi penulisan narasi adalah tidak mungkin perempuan yang ada di dalam pasal 7 ayat 36 sampai 50 adalah Maria Magdalena yang ada di dalam pasal 8 ayat yang kedua. Itulah sebabnya Profesor Ben Witherington dari Asbury Theological Seminary menyatakan bahwa para pembaca dari era kemudian kadang menganggap Miriam adalah nama Ibrani dari Maria, melakukan tindakan amoral. Keliru menyamakannya dengan tokoh Alkitab yang lain. Tetapi itu akibat salah membaca Alkitab. Dengan kata lain, Dan Brown dan Dr. Menachem Ali salah membaca narasi itu. Sebagai contoh, tokoh pendosa tanpa nama di dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50 diasumsikan, sekali lagi diasumsikan, karena memang di dalam teks itu nama perempuan itu tidak disebutkan, anonim. Diasumsikan sebagai Miriam dari Migdal. Bila Miriam dari Migdal memang sama dengan perempuan anonim yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 36 sampai 50 sebagai seorang pendosa, Lukas pasti akan menyebutkan namanya di pasal 7 ayat 36, bukan di Lukas pasal 8 ayat yang kedua. Jadi dari strategi penulisan narasi adalah tidak mungkin perempuan yang terdapat dalam pasal 7 ayat 36 sampai 50 adalah Maria Magdalena yang baru disebutkan dalam pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Nah, selanjutnya mengikuti Dan Brown, Dr. Menachem Ali percaya bahwa perempuan dalam narasi Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan ayat 50 adalah istri Yesus. Mari kita baca reaksi dari orang yang mengundang Yesus makan di rumahnya. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Nah, saudara perhatikan reaksi orang Farisi memperlihatkan bahwa ia menolak kenabian Yesus atas dua presuposisi yang salah. Pertama, menurut asumsinya, seorang nabi sejati tidak akan membiarkan dirinya disentuh oleh seorang perempuan berdosa yang najis secara moral. Dan yang kedua, Yesus tidak tahu bahwa perempuan ini perempuan berdosa, maka pasti dia bukan seorang nabi yang sejati. Dua presuposisi itu dibuktikan salah oleh Yesus kalau saudara membaca narasi selanjutnya di dalam konteks itu. Tetapi saya akan kembali ke poin itu. Saya hanya ingin melanjutkan bahwa kalau perempuan yang ada di dalam narasi ini adalah istri Yesus, saudara tidak akan membaca reaksi sama seperti yang terdapat di dalam ayat 39. Reaksi seperti yang tercatat di dalam ayat 39 membuktikan bahwa perempuan ini tidak memiliki hubungan suami istri dengan Yesus. Mengapa orang itu harus bereaksi begitu? Uang perempuan itu adalah istrinya kok. Justru reaksi itu sekali lagi menolak pembacaan baik Dan Brown maupun Dr. Menachem Ali bahwa perempuan itu adalah istri Yesus. Nah, berkenaan dengan dua presuposisi dari orang Farisi itu, jelas bahwa Dr. Menachem Ali melakukan eisegesis, yaitu dia membaca ke dalam teks itu regulasi Islam mengenai muhrim, lalu berpikir bahwa teks itu mesti dibaca dalam paralel yang sama. Itu adalah eisegesis dan itu juga adalah false analogy. Kalau saudara perhatikan reaksi ini, keseluruhan poin reaktif dari orang Farisi ini adalah bahwa seorang nabi tidak membiarkan dirinya disentuh oleh seorang perempuan yang najis secara moral.
yang najis secara moral. Dan ini completely different. Poin ini completely different dengan regulasi Islam mengenai muhrim. Dengan kata lain, Dr. Menachem Ali membaca ke dalam teks itu sebuah presuposisi yang asing, yaitu regulasi Muslim, dan memberi kesan seakan-akan teks ini bisa dibaca dengan paralel yang sama dengan regulasi Islam mengenai muhrim. Dr. Menachem Ali, do not come to my Bible and reading your own Islamic theology into the text. Itu bukan pembacaan yang terpelajar. By the way, membaca narasi itu hingga selesai, Yesus memperlihatkan bahwa anggapan orang Farisi itu mengenai dia adalah anggapan yang salah. Yesus bukan hanya mengetahui bahwa perempuan itu berdosa, berdasarkan analoginya mengenai orang yang berhutang, melainkan juga di bagian akhir narasi itu, Yesus menyingkapkan dia itu sebenarnya siapa. Yesus bukan sekadar seorang nabi. Cara membaca di dalam Lukas pasal 7 ayat 49-50 masih narasi yang sama. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dosamu telah diampuni. Dan kalau saudara bertanya-tanya apa maksud Yesus di sini, saudara perlu membaca ayat selanjutnya. Dan mereka yang duduk makan bersama dengan dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Siapakah dia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Artinya, mereka yang hadir saat itu memahami bahwa Yesus sedang mengklaim hak prerogatif Allah untuk mengampuni dosa. Dan hal inilah yang diperlihatkan oleh semua penafsir Injil Lukas, salah satunya saya perlihatkan di screen. Yesus dipahami sedang mengklaim sebuah hak prerogatif ilahi dan secara pribadi mengumumkan sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 5 ayat 20-21, itu cerita tentang Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh dan Yesus mendeklarasikan pengampunan yang sama. Bahwa dosa-dosa perempuan ini telah diampuni. Telah diampuni. Dengan kata lain, melalui narasi ini justru Yesus sedang menyingkapkan tentang keilahiannya. Sebab tidak ada yang berkuasa untuk mengampuni dosa, baik di dalam PL, baik di dalam teologi Islam, kecuali Allah. Jadi kalau Yesus mendeklarasikan pengampunan, dia mengklaim hak prerogatif Allah untuk mengampuni dosa. Dengan kata lain, Yesus sedang memperkenalkan dirinya secara implisit melalui klaimnya akan hak prerogatif Allah mengampuni dosa. Dia adalah Allah. Dan bukan hanya itu, ayat 50, Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Nah, Dr. Menachem Ali, siapa Yesus menurut Anda? Hanya seorang nabi? Itulah yang dipahami oleh orang Farisi itu. Tetapi kemudian dia berpikir Yesus pasti bukan seorang nabi karena membiarkan dirinya disentuh oleh seorang perempuan yang najis. Anda juga berpikir dengan pikiran yang sama bukan tentang Yesus? Bukan. Yesus pasti bukan seorang nabi di dalam narasi ini karena dia melakukan kontak fisik dengan seorang perempuan pelacur, bukan? Anda perlu membaca narasi itu sampai selesai. Dan jangan membaca narasi itu dengan lensa atau membaca ke dalam narasi itu teologi Islam ke dalamnya. Itu pembacaan yang tidak terpelajar. Sebab di bagian akhir narasi itu dengan jelas Yesus mendeklarasikan pengampunan. Sebuah deklarasi yang hanya merupakan hak prerogatif Allah. Kalau pengampunan, deklarasi pengampunan adalah hak prerogatif Allah. Lalu Yesus mendeklarasikan pengampunan, menurut Anda kesimpulannya apa? Yesus adalah Allah. Yesus memperkenalkan dirinya, menyingkapkan dirinya, identitasnya. Siapa dia di dalam teks ini? Dia adalah Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Siapakah Yesus menurut Anda, Dr. Menachem Ali? Siapakah Yesus menurut Anda? Nasib kekekalan Anda ditentukan oleh jawaban siapakah Yesus. Jika bagi Anda Yesus hanya seorang nabi, begitu juga orang-orang pada abad pertama.
Dan kalau saudara membaca Matius pasal 16, Yesus bertanya, menurut mereka siapakah aku? Ada orang berkata, engkau Elia, engkau seorang nabi dari perjanjian lama. Yesus diidentifikasi dengan nabi-nabi besar di dalam perjanjian lama. Tetapi identifikasi itu tidak cukup. Ketika Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus berkata, diberkatilah engkau Simon, anak Yonas, karena engkau mengatakan apa yang disingkapkan Allah kepadamu. Siapakah Yesus menurut Anda, Dr. Menakem Ali? Di dalam seluruh Alkitab, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, supaya melalui kedatangannya sebagai manusia, mempersembahkan dirinya melalui salib sebagai korban yang sempurna, satu kali untuk selama-lamanya, sebagai korban tebusan dosa, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus adalah bukti kasih Allah yang begitu besar akan manusia, umat ciptaannya. Dan di bawah kolong langit ini, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saya mengundang Anda, Dr. Menakem Ali, untuk menerima karunia, anugerah, hidup kekal, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat dunia. Dengan cara engkau percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan percaya bahwa tidak ada keselamatan di tempat lain dan di dalam siapapun selain di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan menaruh pengharapan Anda satu-satunya hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih.